Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hadis tentang zakat, sekaligus memaparkan macam-macam zakat dan hikmahnya, sebagai tugas UTS mata kuliah hadis yang diampu oleh Haji Sofyan Mukhlisin LLB LLM. Zakat adalah pilar ketiga dalam Islam, bukan sekedar kewajiban finansial, tetapi sebuah instrumen yang Allah letakkan untuk membersihkan hati, menata jiwa, dan menjaga keseimbangan sosial. Di antara hadis yang menjadi fondasi hukum zakat adalah sabda Nabi kepada Mu'adz bin Jabal saat diutus ke Yaman. "Fa'akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim." Yang artinya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada kaum fakir di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menjadi landasan penting bahwa zakat adalah kewajiban yang terikat oleh nisab, memiliki sasaran yang jelas dan harus dikelola dengan amanah. Di sini Rasulullah menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial seperti harta orang kaya itu mengandung hak orang miskin, dan negara atau pemimpin itu memiliki tanggung jawab untuk menegakkan distribusi ini secara adil. Perintah zakat ditegaskan kembali dalam pondasi utama Islam, yaitu buniyal Islamu ala khamsin wa ita'iz zakah. Jadi Islam dibangun atas 5 pilar, yang diantaranya adalah menunaikan zakat. Hadis ini yaitu hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga menunjukkan bahwa zakat itu merupakan struktur fundamental Islam. Ia berdiri sejajar dengan syahadat, sholat, puasa, dan haji, yang mana kelima ini adalah fondasi yang membentuk kehidupan spiritual seorang muslim. Sebagaimana pula ditegaskan dalam sabda Rasulullah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya proses ekonomi, tapi proses penyucian, yaitu tathir, dan tazkiyah, yaitu mengangkat jiwa dan menenangkan hati. Jadi para ulama menjelaskan bahwa zakat terbagi ke dalam beberapa kategori utama, yang mana masing-masing zakat tersebut memiliki ketentuan, nisab, dan hikmah yang berbeda. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Nah, zakat ini diwajibkan di penghujung Ramadan. Kadarnya 1 sok pokok makanan atau kurang lebih 2,5 sampai 3 kg beras. Nah, tujuannya adalah tathir, membersihkan kekurangan selama berpuasa dan menghadirkan kelapangan bagi kaum duafa pada hari raya. Kemudian zakat mal. Nah, zakat ini adalah zakat atas harta yang berkembang seperti emas dan perak, uang, aset perdagangan, dan hasil investasi. Syarat dari zakat ini adalah mencapai nisab dan haul setahun. Zakat ini berfungsi mengatur distribusi kekayaan ya, agar harta tidak menumpuk di satu titik tetapi juga mengalir kepada yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu zakat pertanian, yang mana zakat ini ditunaikan ketika hasil bumi mencapai nisab, yaitu kadarnya 10% untuk tanaman yang tumbuh dari air alami dan 5% apabila menggunakan irigasi biaya. Jadi Islam menegaskan bahwa panen itu bukan hanya hasil kerja manusia, tapi merupakan karunia Allah yang harus dibagi dan disyukuri. Kemudian yang keempat yaitu zakat peternakan. Nah, zakat ini dikenakan pada unta, sapi, dan kambing ya, yang jumlahnya mencapai nisab dan digembalkan secara bebas. Jadi, jenis zakat ini mengajarkan bahwa keberlimpahan yang hidup dan berkembang itu juga memiliki hak sosial bagi umat. Yang kelima yaitu zakat rikaz.
yaitu zakat atas harta temuan atau peninggalan masa lampau yang kadarnya itu adalah 20%. Karena sesuatu yang datang tanpa usaha itu lebih berpotensi menimbulkan keserakahan jika tidak disucikan terlebih dahulu. Kemudian yang keenam yaitu zakat profesi. Ini adalah ijtihad ulama kontemporer ya, yang mana zakat profesi ini adalah zakat atas penghasilan modern seperti gaji, honor, fee, dan jasa gitu ya. Ini menegaskan bahwa prinsip zakat itu tetap relevan meski struktur ekonomi berubah. Kemudian hikmah-hikmah zakat dijelaskan oleh para ulama ke dalam beberapa dimensi. Yang pertama yaitu dimensi spiritual, yang mana zakat ini mengikis sifat bakhil ya, menumbuhkan rasa syukur, menguatkan tauhid bahwa harta hanyalah titipan. Kemudian yang kedua yaitu dimensi sosial, di mana zakat ini bisa mencegah kesenjangan, menolong fakir miskin, dan mengokohkan solidaritas umat. Dan yang ketiga yaitu dimensi ekonomi, yang mana zakat itu menggerakkan perputaran harta, mencegah stagnasi dan penimbunan, serta menciptakan keberlanjutan ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu dimensi moral. Dengan zakat tersebut kita bisa melatih empati, terus kemudian membangun tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Dan yang kelima yaitu peradaban, dimensi peradaban, yakni zakat menegakkan pola kehidupan yang stabil, ya, lebih adil dan lebih manusiawi. Jadi teman-teman, zakat bukan hanya teks dalam kitab-kitab fikih, bukan hanya angka yang dihitung dan dibayarkan. Ia adalah sistem peradaban yang membentuk manusia agar lebih bersih hatinya, lebih teratur kehidupannya, dan lebih peka terhadap sesamanya. Demikian penjelasan mengenai hadis zakat, macam-macam zakat dalam Islam, serta hikmah di balik kewajiban ini. Saya Nur Hasanah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.